Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari yang berbahagia ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program yang pastinya Anda tunggu-tunggu, yakni Markombur. Kami ajak Anda untuk berkombur-kombur terhadap satu isu ataupun informasi yang penting untuk Anda ketahui. Tentu saja bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan saya cantik dan super cantik hari ini ada Widya. Widya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya, Bang Widya. Azril. Nggak kejebak hujan hari ini, Widya. Hujan. Lumayan ya, ternyata hari ini lalu lintas di Medan jam-jam segini tuh lagi macet-macetnya. Benar. Dan hujan deras juga Bang Kalau Azril. hujan pasti sedikit agak macet, nggak sedikit sih memang macet ya Widya. Lumayan ya. Kirain tadi Bang Azril bilang udah hujan deh, nggak ada. Oke, tapi hari ini ya seperti tadi sudah Bang Azril sampaikan, kita mau kombur lagi, Benar. kita mau ngobrol yang berfaedah ya Bang Benar. Azril ya. Berkombur sambil tertawa boleh ya Widya? Boleh lah, Benar. harus itu Bang Azril. Iya. Nggak asik kalau ketawa. supaya tertawa ini nanti menjadi kenangan yang terindah Widya, dan tidak tinggal nama aja nanti untuk saya dan Widya dikenang oleh narasumber kita Iya, nanti. bukan hanya menjadi sejarah aja ya Bang Benar, Azril. Widya. Oke, hari ini kita mau ngobrol apa sih rupanya Nah Bang? Widya dan juga pemirsa, hari ini kita akan memberikan informasi yang sangat informatif dan juga edukatif terhadap Anda semua terkait sejarah juga, terkait juga pengembangan kegiatan-kegiatan masyarakat dari zaman Belanda ataupun zaman-zaman yang katakanlah zaman Doeloe hingga zaman sekarang itu harus kita ketahui, dan bagaimana cara kita untuk menggali informasinya. Telah hadir bersama saya narasumber-narasumber hebat dengan tema menariknya hari ini, yakni Tembakau Deli tinggal nama. Kalau tinggal nama berarti ada hal-hal yang perlu kita ulik dan penyebabnya mengapa tinggal nama. Tinggal nama. Benar Widya. Oke. Widya punya siapa hari ini Widya? Oke, kalau gitu langsung aja di sebelah Widya. Ini udah ada Bapak Kepala Desa Saintis yang ganteng luar biasa. Sama gantengnya kayak saya Widya. Ada Pak Asmawito Esos. Iya. Nah, ini luar biasa ya Pak Selamat Kepala Desa sore. Saintis. Jadi kalau kita ngobrol soal tembakau deli, nah ini sejarahnya ada di Desa Saintis juga ya? Iya, ada di Oke, Desa nanti Saintis. kita bocorin ya Iya, Pak Wito boleh, ya. boleh, Oke, boleh, nggak siap. apa-apa. Di sebelah Bang Azril ada siapa Benar, nih? tadi Widya udah mengatakan bahwa nanti dengan narasumber Bapak tersebut akan membuka sejarah-sejarah tersebut, dan juga di samping saya sudah hadir seorang antropolog yang hebat, yakni Ibu Dr. Ros Ramadana Nasution MSc. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu. Sore, Dazril. Apa kabarnya Ibu? Baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Luar Nanti biasa. kita akan tanya ini apakah perilaku manusia ataupun evolusi terhadap kebudayaan ataupun terkait zaman modern ini yang mengatakan tinggal namalah Tembakau Deli ini. Kok jadi sedih ya Bang ya kalau Benar, tinggal Widya. nama gitu ya. Walaupun tinggal nama kayaknya harusnya tetap di hati gitu ya. Widya menggombal Dalam. hari ini. Tapi kita nggak pemirsa. galau loh, hanya karena hujan bukan berarti kita galau. Benar, Widya. Nah ini kalau ngobrol kita langsung aja kali ya Langsung, Bang Widya, Azril. silakan, Udah Widya. penasaran soalnya soal Supaya tidak tembakau tinggal deli. nama ya. Iya betul. Karena kalau Widya sedikit baca soal sejarahnya, dulu tembakau deli ini memang di masanya sangat berjaya sekali, Setuju. terkenal sekali. Tapi kita pengen tahu sebenarnya keunggulan dari tembakau deli itu apa sih, Silahkan, sampai dulu Widya. sangat luar biasa ya. Tapi mungkin Widya coba flashback dulu ya Bu Dana, kita mencoba mempelajari sejarahnya dulu. Sebenarnya budidaya tanaman tembakau deli ini di Indonesia khususnya mungkin di Desa Saintis ataupun khususnya di daerah kawasan Deli begitu, seperti apa sih di zaman dulunya begitu Bu Dana, biar kita bisa nanti mengulik lagi lebih dalam. Seperti apa Bu Dana? Iya, baik, terima kasih Dewi Dia. Nah, kalau kita lihat dari dulu ya, dalam perspektif antropologi nih ya. Nah, awalnya kan memang tembakau ini kalau boleh dikatakan dari beberapa referensi, khususnya misalnya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Iwan Ajari, bahwa tembakau ini kan sebenarnya produk budaya ya Melayu sebenarnya sebelum kedatangan orang-orang luar ya. Nah, khususnya Belanda pada masa itu, Nehus itu gitu ya. Nah, itu sudah ada itu menurut referensi yang kita bicarakan gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu kan daerah yang dulunya itu memang hutan belantara gitu ya, tidak dihuni ya, kemudian yang ada hanya sebanyaknya lalang-lalang dan seterusnya kan gitu. Lalu ada inisiatif untuk membuka lahan karena diketemukan bahwa di daerah sini tembakau itu ada gitu kan. Potensi kuat ya, Bu. Benar, tembakau itu ada, jadi sudah ada gitu. Nah, inilah yang memang akhirnya mengembangkan daerah Sumatera Utara ini sebagai dulunya Sumatera Timur ya. Sumatera Timur. Tembakau deli ini menjadi ciri khas gitu ya untuk di daerah kita seperti itu. Nah, mengingat bahwa bagaimana pola masyarakat gitu ya, pola masyarakat yang daerah perkebunan, tentulah hal-hal yang berpotensi yang ditanam itu adalah
tentu tanaman-tanaman yang bisa untuk dikembangkan dalam dalam ruang lingkup perkebunan itu begitu. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Nah, kalau kita sangkut pautkan begitu dengan saat ini, kita lihat tembakau Delhi tidak sejaya dulu begitu ya, Bu Dana. Nah, apa yang kemudian membuat, kalau dari pandangan Bu Dana, membuat tanaman tembakau Delhi ini tidak sejaya dulu begitu? Apakah memang sudah banyak komoditi yang lebih memiliki potensi besar begitu terhadap perkebunan kita, atau seperti apa? Ya, nah kalau kita lihat perubahan ya, kalau dulu sangat terkenal, sekarang justru seperti tinggal nama. Sebenarnya tinggal nama itu kalau menurut saya sesuatu hal yang sangat prestise juga gitu. Ya, karena menyangkut tentang histori ya. Nah, tentang sejarah gitu. Jadi walaupun sekarang kita lihat tidak secara artefaknya nampak bangunannya itu nyata, tetap seperti itu, tetapi nama dari tembakau Delhi ini sebenarnya memiliki hal yang sangat luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Nama itu ya memang harusnya sejalan, tetapi kalau ini terus disebut ya kan, nah itu juga mempunyai nilai yang cukup tinggi sebenarnya gitu ya, walaupun secara artefak sudah tidak kelihatan, tapi nama tembakau Delhi yang memiliki sejarah yang cukup luar biasa itu juga sebenarnya punya makna yang sangat luar biasa gitu. Nah, persoalannya adalah yang nama ini sendiri tidak dipopulerkan. Kalau dalam istilah antropologi itu tidak dienkulturasikan, tidak diwariskan. Nah, sehingga namanya saja pun generasi saat ini tidak begitu tahu. Nah, itu persoalannya. Nah, sehingga akhirnya orang jadi bingung apa benar ya kan tembakau Delhi. Coba ditanya generasi sekarang ya. Baik. Yang kurun waktu generasi Z inilah yang ada gitu, mungkin dia nggak tahu gitu ya kejayaan tembakau Delhi gitu. Nah, artinya sebenarnya kalau kita ingin ketahui bahwa tembakau Delhi ini sudah punya nama meskipun tinggal nama ataupun tinggal kenangan, tapi tetap memiliki historical yang sangat kuat terhadap masyarakat karena di dalamnya terdapat ekspansi kehidupan manusia yang bisa diukir dari katakanlah nol menjadi lebih besar dan menjadi besar hingga saat sekarang menjadi perusahaan negara yang cukup untuk dikenal oleh masyarakat luas. Tadi saya menarik sekali dari Ibu Doktor sendiri melihat bahwa apakah ini enkulturasinya ini tidak sampai ke anak cucu. Langsung kita tanyakan kepada Kepala Desa Saintis ini, Pak Wito ini mengingat bahwa kurun dari waktu 2016 sampai sekarang sudah menjabat jadi Kepala Desa Saintis ini, mengingat apakah enkulturasi tersebut sudah populer atau memang sudah hilang Pak kepada masyarakat yang ada di sana? Baik ya, jadi saya sendiri itu adalah termasuk generasi ketiga lah sebagai pelaku di dalam budidaya tembakau ya. Itu di tahun 1920-an sampai dengan 50-an atau 60-an itu kakek saya. Itu kakek saya memang didatangkan dari Jawa ya, memang beliau tuh didatangkan dari Jawa. Kemudian periode 60-an sampai 90-an, itu bapak saya, orang tua saya. Itu juga pelaku juga karena beliau kerja di perusahaan perkebunan PTPN. Kemudian di tahun 90-an barulah saya. Ya gitu. Jadi punahnya tembakau Delhi ini di beberapa daerah tidak sama. Contohnya kalau di desa saya, di Desa Saintis itu tahun 2004. Itu sudah habis. Terakhir kali lah itu menanam tembakau habis. Jadi tanam tahun 2003, dilelang tahun 2004. Itu terakhir kali. Setelah itu tutup mengecil. Jadi tinggal hanya beberapa perkebunan. Yang mungkin di tahun 2010-an lah ya itu masih ada 1 atau 2 perkebunan ya. Jadi perkebunan itu rata-rata itu adalah yang dulunya bekas PTP 9. Jadi kejayaan tembakau ini berada di PTP 9. Dulu namanya ada PPN ya, Perusahaan Perkebunan Negara, kemudian PNP, Perusahaan Negara Perkebunan, kemudian PTP, Perusahaan Negara Terbatas ya kan. Sekarang merger menjadi PTP Nusantara. Tetap di BUMN ya Pak? Iya, tetap di BUMN. Jadi PTP 9 sendiri itu merger dengan PTP 2 itu tahun 1996. Jadi ini menggabungkan 2 komoditas ya. Nah, PTP 2 sendiri itu awalnya mereka itu adalah spesifikasi tanaman keras seperti coklat ya kan, karet, kelapa sawit. Itu memang mereka itu tanaman tahunan. Ya kan?
Nah, PTP 9 itu spesifikasinya adalah tanaman semusim. Artinya tanaman yang 1 tahun itu habis proses pengolahannya. Jadi perbedaannya kalau di PTP 9 itu kita begini, ini modal, ya kan? Proses produksi, ya kan? Habis ini semua, jual, berapa keuntungannya, kan begitu. Nah, kalau di PTPN 2 tidak seperti itu, ya kan? Mereka tanam sawit itu 3 tahun investasi, ya kan? Itu tanam, perawatan dan segala macam. Setelah 3 tahun ke atas, itu mereka sudah bisa memanen. Terus sampai dengan usia tanaman 25 tahun gitu. Jadi pandangan secara ini mungkin lebih menguntungkan tanaman keras daripada tanaman tembakau. Tapi sebelum dulu bergabung, ini adalah menjadi komoditas utama tembakau ini. Karena inilah yang menghidupi khususnya orang-orang perkebunan ya. Bukan hanya ribuan ya, mungkin sampai ratusan ribu ya kan, karena perkebunan-perkebunan tembakau yang dinaungi oleh PTP 9 ini banyak, berapa kebun begitu ya. Dari mulai Batang Kuis sampai dengan Kuala Begumit ya, arah ke Langkat. Nah, itu ujung. Jadi memang tembakau ini adalah tanaman spesifik yang hanya bisa ya untuk tembakau kualitas tembakau Deli ya. Itu yang dari mulai batas C ular sampai dengan C wampu. Dekabinjai. Dan dia semakin ke tengah itu semakin bagus kualitasnya. Jadi kalau menyeberang daripada itu tidak dapat lagi kualitas tembakau Deli. Jadi yang menjadi satu keunggulan daripada tembakau Deli itu adalah elastisitas. Jadi tembakau Deli itu kalau memang dia kelembapannya sudah sesuai dengan yang diinginkan tuh elastisitasnya hebat seperti karet. Tidak gampang robek. Ya kan? Kemudian warna daunnya itu lebih rata dia. Karena tembakau Deli ini memang spesifiknya hanya untuk sebagai pembungkus cerutu. Benar. 2 lapisan saja. Nah, kalau isinya itu tergantung, mau dari negara mana juga bisa, tergantung spesifikasi dari pabrikan yang ada di Eropa. Kalau bisa dibilang tembakau Deli ini asli komoditas Indonesia, Pak. Meskipun ada campur tangan dari orang Eropa di zaman terbilang. Iya, jadi orang Eropa yang datang itu dia hanya memodernkan aja sistem-sistem pertaniannya supaya lebih terkoordinir lah kan begitu. Supaya mereka bisa mencapai target produksi yang diinginkan kan gitu. Kalau ini tetap kepada masyarakat itu kan pasti pakai aturan masyarakat ya. Nah, ini justru tidak tentang pola tanamnya dan segala macam pasti tidak sama. Jadi dengan datangnya orang-orang Belanda ini ya kan, mereka itu membangun sebuah perkebunan yang memang secara manajemen itu pengaturannya memang sudah manajemen yang baik kan begitu. Seperti itu. Jadi tadi kalau ditanya gimana tentang tembakau Deli ini terhadap generasi yang ke depan inilah, kalau saya rasa sih mereka sudah tidak peduli dengan itu gitu. Tidak pedulinya ini dikarenakan apa Pak? Apakah karena katakanlah okupansi ataupun profesi lain yang bisa menyilangkan satu dengan yang lain ini sehingga orang tidak berfokus terhadap perkebunan kembali? Iya, karena kan begini, di satu sisi ya dulu fokus pekerjaan itu kan hampir ya, kalau di perkebunan itu 90% memang di perkebunan. Pusatnya ya, pusat pekerjaan. Jadi di tanaman tembakau ini itu melibatkan bukan hanya ratusan, bahkan ribuan pekerja. Contohnya ya, satu orang karyawan tembakau itu ditanggung jawabi lahan seluas 0,8 hektar. Iya kan? Atau sekitar ya berapa ribu meter itu kan. Menghidupi berapa masyarakat biasa, Pak? Itu dia ditanggung jawabi satu, ya kan? Jadi dia ini akan membawa keluarganya untuk membantu dia menanam, merawat tembakau. Ini dia membawa anaknya, istrinya gitu. Jadi satu keluarga berperan. Iya, jadi satu keluarga itu berperan. Jadi makanya kalau sudah dia itu karyawan tembakau, itu dari pagi itu dibawa anak dan istrinya itu, dibuatkan gubuk-gubuk di situ ya, tempat naungan-naungan itu yang kecil-kecil lah itu di situ. Nanti sudah sore baru mereka pulang gitu. Jadi memang itu memang menjadi seperti diciptakan supaya itu seperti milik mereka gitu. Jadi sehingga tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu. Nah, sekarang sudah banyak peluang-peluang kerja, ya kan? Selain daripada perkebunan ini gitu, sehingga orang kalaupun tidak bekerja di perkebunan nggak ada masalah gitu. Mereka akan mencari yang lebih hebat daripada perkebunan. Jadi otomatis lah ini mulai bergeser lah digma generasi sekarang. Justru kalau bekerja di perkebunan tuh malu gitu. Kan gitu. Baik. Nah juga Widya, nanti setelah kita komersial break ini boleh memang benar bahwa telah terjadi seperti pencarian kerja atau peluang kerja tidak hanya jadi perkebunan, tapi tetap harus kita gaungkan kembali terhadap untuk budidaya ataupun menggaungkan cagar budaya yakni historical places-nya itu agar tidak hilang sejarahnya itu Widya. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan diskusinya.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Markombur dengan tema menariknya yakni Tembakau Deli Tinggal Nama. Namun saya dan Widya tidak akan meninggalkan nama, namun akan meninggalkan informasi dan juga hal-hal yang edukatif terkait sebenarnya tembakau Deli ini seperti apa zaman dahulu, sekarang, dan juga kedepannya seperti apa nanti untuk kita ketahui terhadap sejarahnya yang harus kita bumi namakan kepada anak cucu ya Widya. Iya, benar sekali. Tapi jangan kalau tadi Bang Azri bilang kita nggak tinggal lama, jangan dulu ya Bang Azri. Jadi takut kita. Amin ya Widya. Jangan sekarang mungkin ya kalau boleh gitu. Oke, ini kita balik lagi ke topik kita yaitu tembakau Deli Tinggal Nama. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dana juga dan juga Pak Wito bahwasannya memang generasi sekarang mungkin kepeduliannya terkait dengan tembakau Deli sudah Luntur ya. Sudah luntur. Kalau kita bilang enggak ya begitulah keadaannya begitu ya Bapak-bapak dan Bapak dan Ibu. Oke. Kalau begitu misalnya kita kemudian tanyakan lagi, saya mau mungkin ke Bu Dana ya, ini terkait dengan tembakau Deli yang tadi disampaikan bahwasannya ini adalah tanaman heritage begitu. Nah, kalau kita bahas soal tanaman heritage berarti kan memang saat ini pemerintah Indonesia sudah menunjukkan kepeduliannya terkait dengan tembakau Deli. Ini ke depan apa yang mungkin dari Bu Dana harapkan dengan ditunjuknya begitu, dengan ditetapkannya tembakau Deli sebagai tanaman heritage begitu, Bu Dana? Nah, jadi kalau dalam perspektif antropologi memang kita bisa melihat lingkungan itu akan mempengaruhi budaya gitu ya. Nah, kalau ditetapkan sebagai tanaman yang memang bisa menjadi sebuah nilai historis yang sangat tinggi, sehingga itu bisa menjadi income ya, menjadi income yang sangat mahal. Sebenarnya kalau kita lihat orang-orang luar kecenderungannya itu justru ingin mengetahui nama itu jauh lebih dia bongkar gitu ya, dia ungkit begitu. Nah sehingga ya benar itu yang sebenarnya yang jauh lebih penting sebenarnya gitu ya. Nah oleh sebab itu sebenarnya tembakau sebagai tanaman yang mempunyai nama yang cukup cukup famous ya. Di daerah kita ini sebenarnya ini yang perlu segera untuk dilestarikan kembali gitu. Jangan sampai namanya saja pun hilang gitu ya. Namanya saja menjadi hilang, itu yang kita khawatirkan. Karena kalau mengingat perilaku masyarakat ya kalau kita bicara tentang masyarakat itu sebenarnya kalau dia selalu impus gitu ya dengan sesuatu hal terus menerus, itu kan menjadi kebiasaan, ya kan? Kebiasaan-kebiasaan ini nanti bisa kembali lagi ya bertahan sehingga itu menjadi budaya. Nah itu dia. Jadi sehingga kalau dia sudah menjadi budaya dan itu yang memudahkan kita untuk selalu mempertahankannya atau untuk lebih memperkuatnya agar tidak terjadi yang namanya degradasi budaya misalnya seperti itu. Nah, hal ini yang kita khawatirkan. Persoalannya adalah sekarang ini lebih cenderung anak-anak kita itu ke budaya instan. Nah, itu ya persoalannya. Ke budaya-budaya yang instan, cepat. Jadi kalau misalnya kita mau coba lagi budaya menanam, yang tadi seperti cerita Pak Kades, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, ini memang dengan pola masyarakat saat ini kurang laku gitu ya, karena budaya instan tadi sudah mempengaruhi gitu. Nah orang makanya sekarang lebih jangankan tanaman sebagai heritage, makanan saja pun mereka lebih cenderung ingin yang junk food ya kan, yang serba instan begitu. Nah oleh sebab itu kalau untuk menanam tembakau ya kan apalagi dalam kurun waktu yang sangat panjang itu memang agak sulit. Tetapi kalau namanya ini kita lestarikan sebagai produk budaya yang memang yang ini adalah memang ciri khas dari kita. Saya rasa ini mempunyai nilai yang sangat tinggi gitu secara historis. Nah, kira-kira seperti itu Dewi Widya. Oke, baik. Sekali Widya.
Artinya kalau kita ingin ketahui, ini kembali lagi kepada anak-anak yang generasi Z ini juga harus berperan aktif. Tidak hanya seperti yang kata Ibu antropolog ini bahwa anak-anak zaman sekarang ini yang instan yang harus mereka tunjukkan, tapi di balik itu semua ada hal-hal yang harus seperti membudidayakan untuk menanam kembali, Widya. Kalau begitu saya kepada Pak Wito kembali mengingat bahwa saya ingin mengulik ada dua hal, Pak, yakni tembakau Delhi sebagai komoditas tanaman kita, seperti Widya informasikan adalah heritage culturalnya sendiri. Bahkan yang kedua saya ingin mengulik terkait historical places-nya sendiri. Mengingat banyak sekali hal-hal yang sudah luntur ataupun hilang untuk dikenang kembali. Dari dua hal ini, Pak, sebenarnya dari kegiatan masyarakat dan juga pemerintah ini seperti apa sih, Pak, bersinergi untuk membumi namakannya kembali, Pak? Iya, jadi kan begini. Tadi saya sependapat juga tadi dengan Bu Dana ya. Jadi memang masyarakat kita itu senangnya sekarang tuh yang instan-instan ya. Tapi sebenarnya kalau ini nanti pada akhirnya menjadi satu hal yang baik ya, itu udah pasti. Karena begini, saya teringat itu pada era 90-an, itu kami saja di Desa Saintis, kebetulan saya waktu itu di gudang fermentasi ya, gudang pemeraman tembakau, itu masih sering dikunjungi ya. Kunjungi dari orang-orang Eropa ya, orang Eropa yang datang kemari. Mereka ada yang mau melihat dulu itu keluarga mereka, nenek mereka dan segala macam tuh pernah tinggal di situ. Jadi situs-situs ini pernah dikunjungi mereka semua gitu. Ya memang sayang juga kan sekarang sudah punah ya, artinya tidak ada perlindungan yang kuat ya. Karena kan situs-situs ini secara legalitasnya itu yang punya adalah perusahaan gitu. Jadi pemerintah itu kadang-kadang kurang bisa menekan untuk supaya ini tetap terjaga kan gitu. Karena perusahaan seperti yang kita lihat itu pastilah dia akan selalu memikirkan laba ya. Setuju. Laba yang memang betul-betul sesuai dengan yang mereka inginkan. Proteksi ke perusahaannya sendiri Nah, dulu ya, makanya Pak? kita lihat itu istilah tembakau ini kayaknya sulit untuk berlangsung karena sekarang tembakau yang ditanam di perkebunan X ya, PTP 9 dulu itu rata-rata perkebunannya kan di tengah kota ya. Nah, itu nilai tanahnya itu lebih tinggi daripada nilai tanaman. Nah, ini secara perusahaan ini sudah rugi kalau istilahnya tembakau harus ditanam lagi. Padahal di tanah-tanah ini tembakau itu yang bisa ditanam. Nah, jadi ini sebenarnya menjadi dilema sama perusahaan ya kan. Kalau dia menanam tembakau otomatis dia akan ngedrop lah secara keuangan ya, merugi begitu kan. Karena apa? Tapi kalau dia ini kan tanahnya itu ya kan investasikan misalnya dalam bentuk kerjasama, membangun perumahan dan segala macam, ini nilainya akan jauh di atas tembakau. Ini kan kita saja nih orang-orang yang peduli dengan sejarah dan dengan nilai-nilai historis yang ada. Kalau perusahaan sih kayaknya lebih kepada keuntungan gitu. Labanya kembali ya. Iya, jadi tentang tanaman tembakau kan gitu. Ya, kenapa itu istimewa kan seperti yang kita sampaikan tadi. Memang itu ditanam di tanah yang memang seperti anugerah ya dari yang kuasa itu. Karena dari satu kebun dengan kebun yang lain aja secara kualitas terus berbeda. Padahal itu hanya berbatasan dengan parit ya kan, parit kecil saja. Itu bisa berbeda gitu. Baik, kalau dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya kepada kepala desanya sendiri untuk memproteksi terhadap tumbuhannya hingga ke historical places ini, seperti apa yang telah dilakukan, Pak, baik dari zaman dahulu hingga sekarang? Nah, itulah. Kalau ini sih dari pemerintahan sih, baik kabupaten, kita bilang provinsi lah. Kayaknya tidak terlalu besar ya kapasitasnya untuk menekan perusahaan-perusahaan ini gitu. Karena memang perusahaan ini adalah perusahaan BUMN, perusahaan negara yang kadang-kadang mereka itu lebih ini ya ke pusat koordinasinya gitu. Jadi tidak ke daerah gitu. Jadi harusnya dari pemerintah pusat begitu. Iya, harusnya dari pemerintah pusat yang menekan agar perusahaan-perusahaan ini bisa bersinergis dengan pemerintah daerah yang ada. Kalau memang bisa sejalan seperti itu, yang mudah-mudahan ini akan berlangsung gitu. Baik, kalau ke pemerintahnya sendiri kan sebenarnya untuk melindungi historical places ya, supaya tidak tinggal nama ya, Pak. Iya. Sejauh ini sudah ada langkah atau upaya, Pak, yang dilakukan dari Kepala Desa Saintis sendiri? Ya, kita sudah pernah, bahkan kita sudah membuat surat ya, waktu itu ke perusahaan PTPN 2 untuk istilahnya gudang pemeraman tembakau itu sebagai cagar budaya itu mau kita kerjasamakan lah. Artinya biar dikelola oleh pemerintahan desa. Dalam bentuk apa nanti? Perawatannya dan segala macam kita akan fungsikanlah mereka. Tidak pun dia menjadi tempat untuk pemeraman tembakau, tapi setidaknya ya kan untuk tempat-tempat kegiatan kan gitu kan, sehingga bangunannya itu tetap berdiri begitu.
Tapi mungkin ya itu tadi, mereka kan perusahaan gitu. Mungkin ya secara ini mereka rugi kalau dibuat seperti itu. Secara nilai komersilnya kan begitu. Makanya tidak diizinkan ya. Artinya belum diberilah kepastian. Nah pada akhirnya bangunan-bangunan ini juga tidak dijaga. Nah taulah sekarang kan kondisi-kondisi ya, kenakalan remaja dan segala macam yang terkait dengan narkoba. Ya mereka mulai curiin. Ya kan, curilah material-material kan. Jadi kondisinya sudah nggak baik lagi ya Pak? Sudah nggak baik, sudah rata dengan tanah. Baik. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita memang bersepakat untuk melestarikan ini sebagai cagar budaya itu belum terlambat. Belum terlambat. Masih ada beberapa bangunan yang masih utuh semuanya di beberapa kebun, Baik. ya kan? Itu masih ada. Contoh di Tandem, Baik. ya kan? Tandem itu masih ada semuanya. Baik Pak. Nah, Widya dan juga pemirsa, masih kita sepertinya ini agak memanas sedikit kembali untuk mencairkannya. Ada teh manis suguhan kita akan berikan kepada Ibu Dokter dan juga Pak Wito. Pemirsa, terimalah persembahan lagu yang sangat epic ini dari rekan kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Markombor dengan tema menariknya hari ini, yakni Tembakau Deli Tinggal Nama. Dan tentunya masih bersama saya Muhammad Ernestine dan rekan cantik saya yang berwarna merah hari ini. Berwarna merah, bajunya. emang saya cabai-cabean. Bajunya. Oke. Widya mungkin mau ke Pak Wito lagi Iya, ya. boleh, silakan, Kemarin Widya lihat bahwasannya masih di bulan Januari ya Pak Januari, Wito ya, ya. ada menggelar festival Kuli Kontrak begitu. Ini untuk mengenang kembali bagaimana jayanya dulu Tembakau Deli khususnya Iya. yang berada di Desa Saintis begitu. Nah, ini kegiatan festival Kuli Kontrak ini seperti apa sih Pak Wito? Oh, jadi kegiatan festival Kuli Kontra ini itu digagas oleh penggiat budaya juga. Penggiat Nah, budaya. itu namanya Asli orang sana berarti ya Pak? Enggak, tidak. Itu justru malah orang dari daerah Marelan ya. Kenapa kok tertarik menggelar festival Kuli Kontrak? Karena kan gini, itu kan ada program ya dari pariwisata ya. Kementerian Pariwisata, Pariwisata oke. tentang inilah pemanfaatan ruang publik itu ada gini-gini. Jadi mereka kan melihat sebenarnya waktu itu masih ada sisa-sisa di Saintis itu, sisa-sisa bangunan lama dan segala macam, dan mereka tuh tertarik untuk membuat di sana kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya dalam festival itu lebih kepada memorial ya, artinya mengingatkan kembali lah Flashback. flashback ke belakang tentang bagaimana dulu ya kan pekerja-pekerja yang dikontrak lah ya dari Jawa tuh kemari dengan kehidupan yang bagaimana sehingga sampai dengan generasi sekarang. Jadi di sana itu banyak ditampilkan kegiatan-kegiatan ataupun pertunjukan budaya Jawa, ya kan? Ya, artinya memang dulu itulah yang menjadi hiburan yang sangat-sangat spesial lah di Di masa era-era itu, di ya. masa itu gitu. Jadi ini satu kenangan yang ini juga kan, dan saya lihat saya senang juga karena banyak juga ternyata anak-anak muda yang masih ini ya ingin nonton itu ya. Artinya Responnya positif berarti ya Pak? ya responnya positif karena memang itu baru pertama kalinya itu diadakan kegiatan seperti itu ya sejak saya inilah ya, bukan hanya menjabat sebagai kepala desa, sejak saya pun dulunya baru itu gitu. Karena memang kalau dulu kan masih ada ya show langsungnya ya, pertunjukan langsung, wah ini kebun tembakau ini apa segala macam. Nah setelah tahun 2005 itu kan tidak ada lagi, semuanya kan hanya cerita, oh dulu ini saya nanam tembakau di sini saya mah. Jadi dengan adanya ini datang kembali itu mengingatkan kembali, oh ini loh dulu itu seperti ini sebenarnya kan. Oh kalau sudah musim tembakau ya kan, kalau sudah selesai itu masyarakatnya itu senangnya gimana, karyawan-karyawan itu, sehingga inilah hiburan-hiburan yang dibuat ya kan. Nah itu jadi itu sangat-sangat bagus sekali lah. Artinya kita juga berharap pada waktu itu akan menjadi berkelanjutan. Jangan hanya kegiatan festival Kuli Kontra saja, itu. benar. Kayak saya pernah ini juga diskusi dengan panitianya. Oh kok pakai bahasa Kuli Kontra sih, kan sepertinya Iya. itu bahasanya ini kali gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kita kan sebenarnya memang asalnya dulu dari sana. Memang dulu ini banyak pekerja-pekerja dari Pulau Jawa ya yang memang dikontrak untuk dipekerjakan di Sumatera ini dalam rangka penanaman tembakau deli. Apakah gitu. juga di festival tersebut menceritakan terkait tentang pembudakan ataupun sexual abuse terhadap wanita? Oh Enggak ya? enggak seperti itu. Hanya Mereka lebih sebatas kepada memorial pertunjukan, saja. iya, Oh, pertunjukan oke. budaya saja, Oke, ya oke, kan, tentang budaya-budaya masyarakat lah, ya kan, yang sering-sering dipertontonkan seperti ketoprak, kuda lumping, kan gitu-gitu kan. Ditampilkan di Seperti festival itu. itu Iya, juga. ditampilkan di festival itu. Dan ternyata dari festival itu anak muda banyak tertarik juga Iya, begitu. ya, banyak Pak? gitu. Jadi sebenarnya ya kita kan sebelum itu juga
mengadakan seminar juga ya. Masuk Bu Dana juga sebagai narasumbernya kan gitu. Saya juga, kemudian mantan Pak Bupati ya, Pak Bupati Sirge ya, Pak Sukirman, Pak Iwan itu ya Bu ya. Nah, itu jadi kita berdiskusi gitu. Nah, itu banyak mahasiswa pesertanya ya, mahasiswa dan juga anak-anak muda. Kayaknya inilah salah satu sebenarnya salah satu apa ya, cara kita ya untuk kembali menanamkan itu gitu. Nah, harapan kita sebenarnya tinggal penguatan dari pemerintah. Yuklah, tidak pun luas kan gitu. Ya setidaknya ya 5 sampai 10 hektar saja. Tapi itu jangan perusahaan yang mengelola. Benar, setuju. Kita karena kalau perusahaan yang mengelola dia akan berpikir untung dan Laba rugi. kembali. Nah, tapi kalau kita ya dari pemerintahan atau dari istilahnya penggiat-penggiat ini ya kan, mudah-mudahan kita akan mengambil nilai seninya ya, nilai budayanya, dan itu nanti pada akhirnya akan melebihi daripada nilai komersil, itu kita pasti seperti itu. Baik. Itu harapan kita. Kalau dari masyarakatnya pribadi membudidayakan masing-masing, ada tidak Pak masih sampai sekarang? Kalau di daerah sudah nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Tinggal itu tadi di Klambir 5 ada, itu memang PTPN demi untuk menjaga aja supaya nama Tembakau Deli tidak hilang. Itu hanya 5 hektar yang ditanam. Jadi kalau 5 hektar itu berarti 6 karyawan. Nah, karena satu karyawan itu rata-rata 0,8. Nah, itu namanya kalau 5 hektar itu sekitar 6 ladang lah. Nah, jadi kalau 6 ladang itu produksi per ladang dia bisa mencapai 6 atau 7 bal. 7 bal dengan berat antara 60 sampai 80 kg tembakau. Baik, mungkin Widya nonton kemarin festivalnya Widya. Maunya sih nonton, Widya. tapi kita sibuk kayaknya. Baiklah, saya lanjut ke Ibu Mungkin Antro. selanjutnya nanti ya Pak Winta. Iya, Kita iya. pasti continue ya Pak ini sifatnya nanti ya Iya. festivalnya. Ah, ah. Alhamdulillah. Kita harapkan seperti itu. Memang sudah ada komitmen juga. Baik, Oke, Iya. baik. Widya dan juga pemirsa, saya juga ingin bertanya kembali kepada Ibu antropolog ini, mengingat bahwa sebenarnya Bu, apa sih yang menjadi penyebab ataupun pemicu terjadinya hilangnya pengetahuan dari masyarakat ataupun kebudayaan masyarakat ini terhadap sejarah? Apakah ini terkait tentang evolusi perilaku manusia ataupun evolusi budayanya itu sendiri, dan upaya masyarakat untuk tetap menggaungkan lagi nama dari sejarah kita itu seperti apa yang harus digaungkan? Iya. Baik di Azril. Nah, kalau apa ya, ada konsep-konsep dalam antropologi itu ya, bagaimana cara kita untuk membangkitkan kembali gitu ya, membangkitkan kembali memori-memori orang tentang hal-hal yang sangat penting untuk diingat, terutama misalnya peninggalan-peninggalan budaya dan peninggalan sejarah gitu. Nah, upaya yang pertama tentulah proses internalisasi di dalam masyarakat itu sangat diutamakan, yang utama dulu. Yang terkecilnya Internalisasi apakah itu desa? adalah keluarga. Oh, keluarga. Untuk keluarga, ya, proses internalisasi itu adalah keluarga. Jadi kalau dalam setiap keluarga itu memperkuat budayanya, ya, mengenalkan itu, ya, mulai dari peninggalan Ancestor. Ancestor itu adalah nenek moyang seperti apa, ya. Ini adalah suatu modal budaya yang sangat kuat. Nah, modal budaya yang sangat kuat gitu. Nah, setelah kita proses internalisasi, lalu kemudian penguatan, lalu memfilter proses eksternalisasi budaya luar. Ya kan, ada proses penyaringan. Nah, bahwa sebenarnya yang mana sih, iya kita kedatangan orang-orang luar dulu, ada kuli kontra gitu kan, dari Jawa, dari Cina gitu kan. Nah, lalu kita perkenalkan bahwa sebenarnya jauh sebelum kedatangan ini budaya-budaya yang ada apa, budaya Melayu misalnya, yang sudah mengakar tembakau, ini sebenarnya ciri khas budaya kita loh, bukan budaya luar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita filter gitu. Sekarang ini kan persoalannya anak-anak itu kan tidak dikawal, tidak difilter, dan tidak dikontrol oleh orang tua misalnya. Ya, sehingga budaya itu lepas begitu saja. Nah, sehingga tidak ada proses penguatan. Nah, karena mereka sudah cenderung dia mau tahu apa sekarang, dia lebih cenderung ingin mengenal budaya-budaya luar kan. Nah, karena menurutnya budayanya itu kurang menarik. Kurang menarik gitu, karena sudah hal yang biasa bagi dia. Nah, disitulah masalah kita nih sekarang. Nah, disitu masalahnya. Nah, seharusnya proses internalisasi itu lalu ada proses filter ya, penyaringan budaya-budaya luar untuk memperkuat budaya itu. Nah, kemudian kita harus betul-betul bisa
apa namanya ya, menjadi pengawal lah ya, menjadi pengawal gitu ya. Nah, pemerintah juga harus makanya sebenarnya saya setuju ini dengan konsep-konsep pemajuan kebudayaan ya. Nah, itu namun persoalannya tidak dari akarnya gitu, dari keluarga dulu gitu. Baik. Nah, makanya kembali lagi link and match untuk memperkuat budaya itu sehingga kita kehilangan satu demi satu, ya kan? Nah, ini yang kurang disinergikan Oke. Azrel dan Dewi Baik Dia. dari pihak orang tua, baru kepala desa, pemerintahan ataupun terkait Iya. perusahaan tersebut seharusnya saling membentuk lingkaran bulat ya Bu ya. Benar, harusnya di situ. Nah, kalau ingin tetap mempertahankan hal-hal yang punya nilai-nilai historis dan nilai-nilai budaya yang sangat mengakar. Nah, Baik. seperti itu. Nah, seperti tadi ada menyinggung tentang apa ya? Dulu kan pada masa ini pekerjaan itu lebih banyak cenderung dikerjakan oleh perempuan. Ya. Nah, dikerjakan oleh perempuan. Kenapa? Karena dianggap perempuan itu lebih ulet. Nah, oleh sebetulnya sekarang ini perlu diberdayakan perempuan di dalam keluarga, ya kan? Nah, untuk memperkuat gitu. Nah, jadi itulah yang sekarang ini yang harus betul-betul kita Gaungkan kembali. kita gaungkan kembali ya, supaya tidak lost generation gitu. Dan kita merasa ini budayanya nggak kenal, apakah Baik. ini budaya kita atau budaya luar sehingga nggak dikenal gitu. Baik. Kira-kira Lost seperti identity itu sangat-sangat tidak kita Iya. dukung ya Bu ya, mengingat bahwa bersinergilah keluarga, terutama seperti kayak Ibu antropolog ya Widya, seperti kita ini masa-masa muda ini masa gadget harus kita publikasikan sebenarnya Oh, Widya. masih muda berarti Masih ya. muda. Oke, baik. Pak Wito, kembali lagi agar Tembakau Deli ini tidak tinggal nama saja begitu ya. Saat ini memang Tembakau Deli memang budidaya tidak banyak begitu. Tapi kalau misalnya kita memang mau potensi untuk kemudian bisa diekspor lagi dengan jumlah yang lebih besar itu juga besar ya Pak potensinya Besar, begitu. potensinya masih ada. Oke. Singkat dan padat. Masih ada. Oke, baik. Kalau gitu singkat dan padat, apa yang ingin Bapak sampaikan juga untuk pemerintah harapannya Iya. terkait dengan Tembakau Deli kita dan tentunya untuk teman-teman generasi muda agar Tembakau Deli ini tidak benar-benar tinggal lama. Pak Iya. Wito. Jadi sekarang begini, tinggal kita perkuat aja lah ya. Ya. Sekarang kita mau sepakat tembakau Deli itu tetap kita lestarikan atau tidak, kan begitu. Ini kan sebenarnya kesepakatan ini tinggal penguatan. Kalau pemerintah mau, ya kan, kemudian stakeholdernya mau, ini nggak ada susahnya gitu. Apalagi ini sekarang kan masih ada ya, sisa-sisa ahli-ahli tembakau itu masih ada. ada ya? Masih ada deh. Saya generasi ketiga kan, ini masih ada. Masih ada yang sebaya-sebaya saya ini masih ada yang paham betul bagaimana cara menanam tembakau, bagaimana fermentasinya dan segala macam, sehingga bagaimana tentang pengepakannya dan segala macam, tentang sortasinya itu masih. Jadi harapan saya sih kepada pemerintahan yaitu tadi, sebenarnya kita mau lestarikan atau tidak. Kalau lestarikan kita siap. Bahkan setelah festival semalam ya, itu saya mempunyai keinginan walaupun hanya beberapa pohon, ini rencana saya akan tanam Iya. di pot ya, di Pribadi polybag atau maksudnya, apa. Artinya hanya untuk memperkenalkan. Memperkenalkan. Ini loh sebenarnya tembakau Deli itu ya. Biasa dulu pakai varietas berapa ya, F16 atau berapa gitu. Ini dia varietas yang ditanam. Karena varietas ini kalau ditanam di sini dengan ditanam di luar daerah itu kualitasnya nggak sama. Berbeda. Padahal Beda ya. sama-sama ya. Makanya kita bilang tanah Deli ini tanah anugerah gitu. Karena memang luar biasa sekali. Jadi ya marilah sama-sama kita jadikan ini sebagai penguatan lah untuk cagar budaya. Artinya kita ini menjadi tanggung jawab semuanya. Tidak bisa hanya pemerintahan desa, kepala desa, tidak hanya stakeholder, tapi semuanya yuk bahu-membahu. Ya kan? Dan anak-anak muda itu justru mereka yang harus diapakan ya, difus ya, supaya ini. Karena apa? Mereka tuh sekarang kan Gadget hampir 80% kegiatan hidupnya cuman pegang HP Gadget. ya. Dari situ ya kan, agar lebih ini lagi, lebih membooming lagi kan. Nah, sehingga tidak pun seperti dulu jayanya, tapi setidaknya ini kita sudah punya satu cagar budaya yang sebenarnya ini seantero dunia, bukan hanya Eropa, Amerika juga tahu itu. Kan gitu kan. Wah, jadi dari Jerman itu dia ke Belanda, ke Inggris, kemana-mana negara Eropa itu dari sanalah tembakau Deli. Nah, Baik. sekarang kita mau nggak itu masih mengaung lagi di dunia ini? Kalau memang sudah tidak mau ya kita nggak bisa bilang juga kan. Baik. Karena itu tadi dia tidak bisa ditanam di tempat lain. Iya. Nah, itu masalahnya. Baik Pak Wito. Nah, baik. jadi seperti itu. Nah, kalau dari seorang antropolog dan juga akademisi yang kegiatannya ini rentan dengan anak-anak juga, anak-anak muda ini seperti apa gaungan yang Ibu sampaikan agar historical places ini tetap gaung dan membumi nama? Seperti apa? Oke. Nah,
konsep satu yang memang harus tetap dijaga adalah membumikan gitu ya. Membumikan produk-produk budaya lokal yang memang ini punya nilai-nilai yang cukup cukup eksklusif bagi saya gitu. Nah, jadi di Sumatera Utara saat ini memang kecenderungan kita kurang mempopulerkan itu semua gitu. Nah, agak berbeda dengan daerah-daerah lain seperti di Jawa misalnya. Nah, oleh sebab itu setuju dengan Pak Kades ya, kita memang kalau memang konsepnya ingin melestarikan, ini memang tidak bisa dikerjakan hanya satu pihak. Ya, jadi memang harus semuanya ikut bekerja sama gitu. Nah, karena memang upaya-upaya untuk terus merawat nilai-nilai historis dan nilai-nilai budaya ya pada masyarakat itu saat ini itu kita pendekatannya sudah berbeda gitu di Azril Widya. Pendekatannya sekarang kan udah kecenderungannya lebih kepada pendekatan teknologi ya, pendekatan media gitu. Nah, oleh sebab itu dalam gimana sih kita mengkampanyekan ya tadi proses internalisasinya dari keluarga itu dikampanyekan kalau dia harus bisa mempopulerkan nama ini gitu, mempopuler nama ini. Jadi kita coba berubahnya di situ gitu. Ya, berubahnya di situ cara-cara seperti itu. Saya rasa tidak sulit ya. Seperti jaringan-jaringan multi level gitu kan untuk memperkenalkan itu sehingga ini terkawal, jangan nanti orang mengklaim gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Pengawalan dari berbagai pihak yang paling penting untuk mengawal historical place ini tetap ada dan tetap terawat dan hingga namanya tetap teringat ya Pak ya, dan juga membumi-namakannya kembali adalah kegiatan-kegiatan dari makhluk hidupnya kembali. Iya, dan dimulai dari keluarga. Setuju. Seperti kita anak-anak muda. Oke, baik Pak Wito, terima kasih Pak Kades, terima kasih Bu Dana juga terima kasih, luar biasa sekali. Dan pemirsa, kita akan berjumpa lagi di episode-episodenya, tentu saja membahas isu-isu yang menarik dan terimalah persembahan epik dari yang satu ini yakni lagu terindah.